Halo, selamat pagi anak-anak. Masih berjumpa bersama dengan Pak Daniel ya. Yuk, di pagi hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk Bapak, katakan yuk. Terima kasih Bapak dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau berkati kami Bapak, kami akan mulai belajar dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan sekalian. Amin. Di pagi hari ini, karena semester sama bulan besok kita akan menghadapi ujian pertengahan semester ya. Oke, karena ini kelas 2, karena udah mulai pertengahan semester, Bapak akan membahas tentang penilaian tengah semester 1 ya. Tengah semester 1 di halaman 24. Di halaman 24 ini rangkuman dari bab 1 sama bab 2 ya. Kita mulai langsung ya. Nanti anak-anak menyalin aja di LKS-nya, dijawab ya. Dijawab sesuai dengan apa yang telah Bapak kasihkan ya. Nanti di video ini juga ada kunci jawabannya, nanti tinggal dicatat, oke? Ya, nanti kalau nggak bisa lagi, nanti di grup ya, nanti di grup Bapak akan kasih kunci jawabannya buat yang soal penilaian tengah semester 1 ya, biar untuk belajar ya, karena untuk mengulang, jadi kalau mengulang itu lebih mudah. Yuk, mulai ya. Nomor 1 di Romawi 1 halaman 24 sampai halaman 26 ya. Bapak langsung bahas. Yuk, Romawi 1 yang pertama ya. Dalam keluarga besar ada kakek, nenek, ayah dan ibu ya. Menurut kitab Keluaran 20 ayat 12 yang harus kita hormati adalah hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu adalah perintah. Nah, jadi C yaitu ayah dan ibu ya. Jawabannya nomor 1 C, ayah dan ibu. Yang nomor 2, nama lain 10 hukum Tuhan adalah B ya, desa titah. Oke. Yang nomor 3, dalam mendidik anak-anaknya terkadang orang tua bersikap, orang tua itu kalau mengajar kita tegas, keras, disiplin. A ya, jawabannya adalah A, tegas dan keras. Ya, banyak yang disiplin, kayak tentara ya. Kalau orang tuanya gas, kalau keras, disiplin. Nomor 4, terhadap orang tua selain mematuhi perintahnya, kita harus, jika kita mematuhi orang tua ya, kita menuruti, kita menghormati, kita juga harus mendoakan. Kita harus mendoakannya ya, supaya orang tua kita berhasil sukses ya, untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Yuk, jawabannya C ya, nomor 4. Nomor 5, Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Kolose melalui kitab Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose ya, jemaat Kolose, jadi lalu kitab Kolose juga. Yang nomor 6, tokoh-tokoh Alkitab di bawah ini ada nenek Lois, ibu Eunike, Rasul Paulus dan Nabi Musa. Timotius dididik menjadi seorang yang beriman oleh, ini ada dua jawaban, nenek Lois, ibu Eunike dan Rasul Paulus. Jadi jawab nomor 1, nomor 6, A 1 dan 2, B 2 dan 3 ya. Dijawab dua-duanya bisa, dijawab satu aja, yang A boleh, yang B juga boleh ya. Oke. Yang nomor 7, Timotius menganggap Rasul Paulus sebagai, kalau kita menganggap Pak guru kita itu sebagai orang tua kita di sekolahan ya. Ini juga Rasul Timotius menganggap Rasul Paulus kan lebih tua, dia juga mengajarkan, dia juga mendidik. Timotius menganggap Rasul Paulus itu sebagai orang tua. Nomor 8, kita harus memperlakukan perempuan tua sebagai, kalau perempuan tua, ibu tua itu sebagai nenek ya, sebagai nenek. Oke, nomor 9, hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Ini di dalam kitab Efesus 6 ayat 1. Ya anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian ya. Jangan lupa Efesus 6 ayat 1. Oke, yang 10, ketika orang tua berbicara kita tidak boleh apa? Menyela ya. Kita tidak boleh langsung memotong omongan orang tua ya. Kita tidak boleh. Kita harus mendengarkan, taat, dan kalau ditanya kita harus menjawab juga. Oke, yuk. Romawi 2 nomor 1. Kita lanjut ke Romawi 2 nomor 1. Dengan menaati hukum Taurat Tuhan, maka bangsa Israel dapat hidup selamat dan penuh dengan berkat ya, karena dia taat ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka di situ banyak sekali berkat karena tanahnya itu subur. Yang nomor 2, Amsal 1 ayat 8, Raja Salomo menyatakan, "Hei anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ya, ini di dalam Amsal. Tadi kan di dalam Efesus, ya, sekarang di dalam Amsal. Nomor 3, tanah Kanaan disebut sebagai tanah. Nah, tadi bangsa Israel ke tanah perjanjian atau disebut juga dengan tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian itu sendiri, ya. Nomor 4, terhadap nasihat orang tua kita harus menaati, mendengarkan, ya, dan menghargai, menghormati, menaati, menghargai, ya. Nomor 5, ketika berjalan di depan nenek, Anton sedikit membungkuk. Sikap Anton menunjukkan bahwa dia sudah titik-titik orang tua. Ini kalau berjalan di samping kanan atau di depan orang tua, kita harus membungkuk ya, berjalan gini. Permisi. Nah, itu adalah sikap yang menghormati orang tua. Ya, kita menghormati orang yang lebih tua. Oke, nomor 6. Pak RT dan Pak RW adalah orang tua kita ketika kita di lingkungan masyarakat. Kan di lingkungan masyarakat ada Pak RT, ada Pak RW, ada Bu RW, Bu RT. Nah, terus ada sesepuh orang tua. Ya, itu adalah orang-orang tua di lingkungan masyarakat kita. Nomor 7, terhadap saudara yang lebih tua kita memanggil saudara yang lebih tua. Ada kakak, ya. Ada sepupu perempuan lebih tua, kita panggilnya kakak. Kalau laki-laki, kakak juga, ya. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Yuk, selanjutnya, sebelum jadi rasul, nama Paulus namanya itu adalah Saulus, ya. Saulus dalam arti dia orang yang besar dan sukses, ya. Terus menjadi rasul Paulus itu adalah kecil di hadapan Allah. Dia menghormati Allah, menghargai Allah, tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, yang nomor 9, Rasul Paulus menganggap Timotius sebagai anaknya, ya, karena Timotius menganggap Rasul Paulus sebagai orang tua, ya, orang yang lebih tua, orang tua, guru. Terus Rasul Paulus menganggap Timotius itu sebagai anaknya. Nomor 10, kepada Timotius Paulus mengajarkan tentang Paulus mengajarkan tentang Injil, ya. Jadi Timotius itu mengajarkan Paulus tentang Injil kebenaran Allah, ya. Paulus mengajarkannya itu, ya. Oke, yang nomor 3, nomor 1. Apakah yang harus kita lakukan terhadap perintah orang tua? Nah, perintah orang tua tadi itu kita harus menghormati, mendengarkan ajarannya, ya, nasihatnya. Kita harus patuh terhadap orang tua, ya. Menaati, menghormati, terus melakukan perintahnya. Tidak boleh membantah, ya. Oke, yang nomor 2, siapakah yang menjadi wakil Allah dalam keluarga? Yaitu adalah orang tua. Orang tua kita itu wakil Allah di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat ada Pak RT, Pak RW, ya. Terus di dalam sekolah ada bapak dan ibu guru. Oke, nomor 3, siapakah yang menulis kitab imamat? Yang menulis kitab imamat yaitu adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu yang menulis kitab imamat, ya. Yang nomor 4, apakah yang diberikan orang tua kepada anaknya
yang melakukan kesalahan. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita yang pertama dimarahin. Dimarah itu berarti kita dinasihatin, ya. Kita dinasihatin, terus kita mendapat hukuman kecil, ya, enggak besar, hukumannya itu kecil. Kita disuruh ngapain, ya, kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, ya. Mulai dari sekarang kita harus mempertanggungjawabkan, ya. Terus nasihat orang tua itu kita harus mendengarkan, ya, mendengarkan nasihatnya, terus kita melakukan apa yang diperintah orang tua kita, ya. Ya, nomor 5. Bagaimana sikapmu bila dipanggil orang tua? Nah, kalau kita dipanggil ayah dan ibu kita harus cepat-cepat datang, ya. Terus menghadap orang tua. Yang dipanggil ayah, ya kita harus menghadap ayah, cepat-cepat datang kepada ayah. Kalau ibu, kita harus datang cepat-cepat kepada ibu. Kalau oma opa, kita juga sama, ya, harus cepat-cepat datang kepada oma opa. Yuk, yang nomor 6. Siapakah yang mengajarkan agama Yahudi kepada Saulus? Kalau Nabi Saulus itu adalah Gamaliel, ya. Gamaliel. Nah, Saulus, Paulus, Timotius. Nah, jadi gurunya Paulus adalah Gamaliel. Paulus mengajarkan ke Timotius. Gurunya Timotius adalah Rasul Paulus. Nah, siapakah anak rohani Rasul Paulus? Nah, ini dia anak rohani Rasul Paulus adalah Timotius, tadi anaknya, ya. Yuk, nomor 8. Di kota manakah Paulus bertemu dengan Timotius? Yaitu di kota Listra. 9. Siapakah nama nenek dari Timotius? Nenek dari Timotius adalah Lois. Nanti kalau salah nyataknya, dan nanti ada bunyi jawabannya. Semua dari bab 1 dari Romawi 1 sampai Romawi 4 ada semua jawabannya, ya. Bagaimana sikap Timotius terhadap pengajaran Rasul Paulus? Nah, kalau diajar itu pasti ditaati, dihormati, dan melakukan perintahnya. Oke, nomor 1 Romawi 4. Sebutkan 2 manfaat akan diterima oleh bangsa Israel jika menaati perintah Tuhan. 2, ya, manfaatnya, yaitu 1, dia hidup selamat. Terus 2, hidup penuh dengan berkat, ya, karena selamat dari hukuman dosa, ya, terus mendapat berkat. Nomor 2, sebutkan 2 cara menghormati orang tua. Mendengarkan dan melaksanakan perintah atau nasihat orang tua, ya. Mendengarkan dan melaksanakan nasihat atau perintah orang tua. Nomor 3, ibu pulang dari pasar membawa belanjaan yang banyak. Nah, sikap kita sebagai anak harus membantu membawakannya, ya. Yang kecil aja, jangan yang besar-besar, ya. Kita bantu orang tua kita mengangkat yang kecil-kecil. Oke. Nomor 4, sebutkan 2 sikap Timotius terhadap pengajaran Rasul Paulus. Nah, kayak tadi, anak-anak terhadap orang tua mendengarkan dan apa yang dinasihati, ya, mendengarkan dan melaksanakan. Kalau Rasul Paulus itu juga sama, menghormati, menaati, dan melaksanakan perintahnya. Oke, nomor 5 yang terakhir, tulislah Amsal 1 ayat 8. Di Amsal 1 ayat 8 ini tertulis bahwa, "Hei anak-anak, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ya, di dalam Alkitab ada, nanti tinggal disalin di LKS, ya, sesuai dengan nomornya. Nah, ini adalah pembahasan kita, dan dari rangkuman bab 1 sampai bab 2 ini ada semua, ya. Nanti Bapak kasih kunci jawabannya di grup juga, di video ini juga Bapak lampirkan. Oke, semangat. Yuk kita berdoa untuk menutup perjumpaan kita di hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kau berkati kami Bapak, apa yang telah kami pelajari, kiranya kami dapat memahaminya dan kami dapat mengaplikasikannya saat kami ujian atau ujian pertengahan semester Bapak. Kiranya kami dapat menjawab soal demi soal dengan benar dan tepat Bapak. Terima kasih dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kau berkati kami semua dalam nama Tuhan sekalian. Amin.